Ini definisi chapter yang sangat menegangkan dan luar biasa. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, garis dreamers, sebelum di sini di video ini kita akan bahas ringkasan lengkap untuk One Piece chapter 1081. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana judul untuk chapter 1081 ini adalah Kapten Kapal yang ke-10, Kuzan. Ya benar, ini adalah judul yang sangat jelas sekali. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf nih, suaranya rada bindeng yang bener-bener dah mau lebaran malah radang kayak gini. Jadi oke lah, kita akan langsung masuk ke isinya saja ya. Dimana kita mendapatkan color split di chapter ini yang berisi seluruh kru topi jerami yang sedang tidur dengan bubble-bubble yang terbang di atas mereka. Dan untuk chapter sendiri ternyata kita langsung dilanjutkan dari apa yang terjadi di chapter lalu. Yang mantap nih, biasanya Oda udah bikin hal epic akhirnya bakal dilempar kemana-mana dulu. Tapi sekarang tidak seperti itu, karena kita langsung dilanjutkan di lokasi Koby dan Hibari sebelumnya. Di sini Kuzan pun datang dan dia langsung membekukan Hibari. Koby pun lari untuk menolongnya, dan di sini Kuzan dia langsung berhadapan dengan sang bosnya, yaitu Garp, dengan berkata, "Apa kau bisa membunuh mantan anak didik nomor satumu untuk menolong anak didik yang barumu?" Ini sepertinya Kuzan jadi lumayan siri. Dia pun melanjutkan, "Aku suka dengan bagaimana kau selalu melakukan apa yang kau inginkan. Itu alasan kenapa akhirnya saya sekarang bergabung untuk mengikuti Komandan Tis." Nah, jadi di sini sepertinya Kuzan memang tidak diperlihatkan di chapter lalu bersama dengan 4 komandan lainnya, karena kemungkinan dia sedang berada di tengah kota tersebut. Di sini pun Garp menjawab, "Aku pikir saya mengajarimu bagaimana hidup untuk saat ini." Yang akhirnya disinilah kita mendapatkan sedikit flashback antara Teach dan Kuzan di awal pertemuan mereka. Untuk timelinenya terjadi kurang lebih 1 tahun setelah duel luar biasa Kuzan versus Akainu yang terjadi di Pang Hazard lalu. Dimana untuk lokasinya tidak diketahui, tapi sudah jelaslah di suatu pulau. Di sini beberapa kru dari Kurohige pun datang ke pulau tersebut dan langsung melihat nakama mereka sudah membeku, yaitu Sanjuan Wolf, Vasco Shot, dan Doki. Kayaknya untuk Vasco Shot dia selalu menjadi korban ya. Di sini dia membeku oleh kemampuan Aokiji, dan bahkan di Amazon Lily juga dia ikut-ikutan menjadi batu oleh kemampuan Boa Hancock. Bener-bener dah. Dimana bajak laut Kurohige pun dia masuk ke bar dan melihat Kuzan ada di sana. Di situ mereka minum bersama dan mereka pun bisa berbaur. Laffy dia berbisik ke kaptennya, yaitu Teach, untuk membunuh Kuzan dan mengambil kemampuannya untuk kebutuhan kru mereka. Kuzan yang mendengar hal itu pun sangat marah dan dia pun bersiap untuk melawan mereka di saat itu juga. Tetapi Teach dia meminta maaf dan malah menawarkan Kuzan untuk bergabung dengannya. Di sini pun Teach bertanya kepada Kuzan tentang seorang dengan luka bakar yang melegenda tersebut, karena katanya orang tersebut menyimpan rod poneglyph, dan dia pun berkata orang tersebut menggunakan kapal yang berwarna hitam dan bisa menciptakan pusaran air untuk menenggelamkan musuh-musuhnya. Di sini Shiryu pun menjawab, mungkin orang dengan luka bakar tersebut dia bekerja untuk pemerintah dunia, karena bukan tidak aneh jika pemerintah dunia memegang satu rod poneglyph untuk mencegah bajak laut mendapatkan One Piece. Yang sejujurnya ini adalah alasan yang sangat masuk akal. Tapi di sini Kuzan pun menyangkal jika dia tahu apapun tentang orang tersebut. Di sini Kuzan menjawab, mungkin saja akulah orang itu, tapi serius nih, ingatanku tentang poneglyph hanyalah ketika di Ohara saja, yang jika aku melihat ada poneglyph merah di sana, pasti saya sudah mengingatnya. Apakah benar jika Kuzan adalah orang dengan luka bakar ini? Yang sejujurnya ini bisa menjadi bahasan menarik yang akan kita bahas di analisis video nanti. Di mana flashback pun berakhir dan pertarungan Garp versus Kuzan masih terus berlanjut. Di sini Kuzan menggunakan serangannya yang bernama Ice Ball untuk membekukan Garp. Yang sama ini adalah kekuatan yang pernah dilakukan kepada Shirohige di Marineford lalu. Yang tentu saja Garp dapat dengan mudah menghancurkan es tersebut, sama seperti bagaimana juga Shirohige sebelumnya gampang untuk keluar dari kemampuan Aokiji ini. Yang sebenarnya untuk Shirohige cukup masuk akal ya. Dia ini manusia getar dan sangat mudah untuk menggetarkan es agar dapat hancur, tetapi Garp di sini dia murni hanyalah manusia biasa dengan darah dan haki, dan dia bisa menghancurkan
menghancurkan es dengan sangat mudah juga. Di sini pun Garp dia memegang kepala dari Kuzan dan menggunakan serangan baru sambil dia pun berkata, mereka yang ragu-ragu adalah orang yang lemah. Dan dia pun mengeluarkan jurus yang bernama Blue Hole. Di sini Garp dia menghantam tubuh Kuzan dan tanah pun terbelah menjadi dua oleh tinjuan tersebut yang akhirnya Kuzan terjatuh ke dalam tanah. Yang sebenarnya dari sini bisa kita lihat bahwa Garp yang sudah setua itu pun jauh lebih mampu untuk membuat seorang seperti mantan admiral terluka separah ini. Dan itu adalah akhir dari duel Garp versus Kuzan karena kita harus berpindah dulu nih ke daerah lain yaitu ke Winter Island. Dimana seperti yang sudah kita dapatkan di spoiler kemarin bahwa Lau benar sudah dikalahkan oleh Kurohige. Teach terluka dengan cukup parah karena terlihat banyak darah di mukanya dan dia pun ingin memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan berkata, "Zihahaha, apa yang harus aku lakukan dengan kekuatan ini? Haruskah aku menggunakannya atau haruskah aku menjualnya?" Ini pasti konteksnya adalah kemampuan OP-OP yang dimakan oleh Lau tersebut. Ya memang sebenarnya ini adalah hal yang sangat membingungkan ya, karena di satu sisi kemampuan OP-OP ini sangat luar biasa dan akan sangat berguna, tetapi di satu sisi juga kita tahu bahwa buah iblis OP-OP dulunya seharga 5 miliar berry. Ingat 5 miliar harga yang setara dengan bounty dari Oyaji Shirohige, yang sejujurnya itu adalah angka yang sangat-sangat fantastis sekali. Dan Beppo dia masih hidup dan melihat apa yang terjadi kepada kaptennya, dia pun langsung menggunakan obat spesial yang Chopper sebelumnya berikan, di mana Beppo dia langsung berubah ke modus Sulong yang ternyata sangat luar biasa sekali nih. Dia benar-benar seperti polar bear yang sangat besar. Mungkin yang cukup menariknya adalah apa ya, obat spesial yang diberikan oleh Chopper, apakah obat spesial agar para Ming bisa berubah menjadi Sulong, ataukah obat spesial yang sebelumnya diberikan kepada Zoro untuk memberikan penyembuhan instan tetapi dampaknya akan 2 kali lipat. Di situ Beppo dia menyerang Teach tepat sekali sebelum Teach akan mencuri kemampuan dari Lau, dan Beppo pun langsung membawa Lau ke dalam lautan. Di mana di satu halaman terakhir kita pun melihat polar tank kapal dari Lau ini hancur dan seluruh krunya terbaring di permukaan laut dan juga di daratan. Ya benar, sama seperti Kit lalu, narator pun di sini dia berkata, di Winter Island, Trafalgar Law dan seluruh bajak laut hati telah dikalahkan. Hal yang sama persis seperti Kit lalu, di mana Kit dikalahkan dan seluruh kru pun rata, yang bahkan kapalnya pun ikut hancur. Tapi yang menarik adalah tidak ada yang mati dari orang-orang tersebut. Ya setidaknya yang terkonfirmasi lah, Kit dan seluruh krunya akhirnya dihantam oleh Hakoku dari duo Elbaf, yang saya pun cukup yakin mereka masih bisa selamat lah ya. Yang Shanks pun bukan tipe yang akan sengaja membunuh musuhnya. Dan untuk case dari Lau memang sangat pas sekali. Oda dia memanfaatkan Beppo untuk menolongnya, karena kita tahu lawannya adalah Kurohige yang sangat kejam, yang gak mungkin lah dia bakal diem aja seperti Shanks untuk membiarkan musuhnya tetap hidup. Yang jadi penasaran nih, kira-kira apa ya yang bakal Oda plotkan dari kedua mantan rekan Luffy yang bertarung bersama-sama sebelumnya, yang jika Kid sudah kalah, Lau juga sudah kalah, apakah next kita akan melihat jika Luffy juga akan dikalahkan? Dimana untuk hal ini akan kita bahas lengkap di video review ya. Mungkin satu yang masih mencurigakan adalah kita masih belum tahu bagaimana kabar dari Burgess, Van Augur, dan Doki yang ikut bertarung bersama dengan Kurohige di pulau Winter Island tersebut. Nah, jadi pastikan kalian jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video lanjutan terkait serial One Piece. Nah, jadi untuk video kali ini kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.